Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wa huwa alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, di hari Jumat yang penuh rahmat, nikmat dan berkah ini, biidznillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat kepada Ustadz. Baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani. Sehingga alhamdulillah biidznillah Ustadz bisa menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada jamaah sekalian. Tentunya Ustadz ingatkan sekali lagi, bukan berarti Ustadz di sini adalah yang paling mengetahui tentang ilmu, yang paling pakar dalam ilmu. Tapi Ustadz di sini juga sama-sama belajar seperti jamaah sekalian. Belajar, sharing, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Semoga ilmu yang Ustadz miliki dapat bermanfaat bagi jamaah pemirsa TV Muhammadiyah sekalian. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Beberapa hari yang lalu Ustadz sempat melihat video-video yang agak menggelitik perasaan Ustadz. Yang mana video ini dipelintir oleh salah seorang penceramah atau dai, lalu dijadikan dalil untuk menyerang seseorang yang sekarang sedang menjadi sorotan ya. Ini Ustadz sebutkan sajalah. Jadi Ustadz ini menyinggung kepada seluruh pendukung, ante-ante kroni-kroni atau buzzer, orang-orang yang mendukung terkait pemeriksaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Jadi Ustadz ini menyinggung, menyampaikan sebuah hadis, lalu menyatakan bahwasanya kalau berdasarkan hadis ini, maka orang-orang yang mendukung ijazah Jokowi yang palsu itu, maka dia telah dianggap keluar dari ajaran agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang anehnya jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kok banyak juga para buzzer sebelah atau banyak juga para netizen yang menyetujui hadis ini, yang sependapat dengan hadis ini, padahal konteks hadis ini sama sekali tidak menyinggung soal ijazah. Konteks hadis ini yang akan Ustadz sampaikan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan soal ijazah. Yuk mari kita tengok hadisnya. Adapun hadis yang Ustadz maksud ini terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Juga terdapat di dalam kitab
Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi. Juga terdapat di dalam kitab Al-Imam Al-Haisami. Juga terdapat di dalam kitab yang lain yang kemudian belum bisa Ustadz sampaikan satu persatu. Nah, tapi kalau jamaah sekalian memang pengen mengetahui sumbernya, yakni boleh dilihat di dalam kitab Al-Ahadu wal Masani li Ibni Abi Asim. Jadi kitab Al-Ahadu wal Masani karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Asim, juz 4 halaman 249. Juga terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Al-Hafidh At-Tabarani, juz 1 halaman 227. Kitab Syu'abul Iman, juz 6 halaman 122. Kemudian juga di dalam kitab Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Nah, itu diantara kitab-kitab yang meriwayatkan hadis yang tadi Ustadz sampaikan. Adapun isi hadisnya yakni Haddatsana Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Zibriq Al-Himsi. Haddatsani Abi, haddatsana Amru bin Al-Haris an Abdullah bin Salim an Zubaidi. Haddatsana Ayyash bin Mu'nis anna Aba Al-Hasan Nimran bin Mikhmar haddatsahu ana Aus bin Syurahbil ahada banil Mujammi' haddatsahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja minal Islam. Yang artinya, telah bercerita kepada kami Amr bin Ishaq bin Ibrahim bin Zibriq Al-Himsi. Al-Himsi ini adalah sebuah daerah yang berada di negara Suriah, kota Homs. Haddatsani Abi. Abi ini adalah Ishaq bin Ibrahim atau Ibnu Zibriq. Telah bercerita kepada kami Amru bin Al-Haris dari Abdullah bin Salim, dari Az-Zubaidi, dari Ayyash bin Mu'nis, bahwasanya Abu Al-Hasan Nimran bin Mikhmar bercerita kepadanya, yakni bahwasanya Aus bin Syurahbil mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini Aus bin Syurahbil ini mendapatkan riwayat dari salah seorang Bani Al-Mujammi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan bersama orang-orang yang zalim, lalu menolong orang-orang yang zalim, dan dia mengetahui akan kezalimannya, maka dia telah dianggap keluar dari ajaran agama Islam. Maka dia telah dianggap keluar dari agama Islam. Nah, ini jamaah sekalian, hadis inilah yang kemudian dipelintir oleh seorang dai, oleh seorang ustadz, lalu dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi yang palsu, yang dianggap palsu. Yang mana ustadz tadi menyampaikan siapa yang mendukung tentang terkait ijazah Jokowi yang palsu, maka mereka pendukungnya, mereka antek-anteknya, mereka dianggap telah keluar dari ajaran agama Islam. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Pemirsa TV Muhammadiyah sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan pembahasan
hadis kali ini? Mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Kalau dalam ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis, maka untuk mengetahui apakah hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, otentik, kuat, sahih, atau sikoh, maka harus diteliti terlebih dahulu. Ustadz ingin mengajak jamaah sekalian, mari kita belajar ilmu at-tarajim wa tabaqat. Ilmu yang mempelajari tentang riwayat hidup, sejarah, profil para perawi hadis. Adapun perawi yang akan Ustadz kaji, yang pertama yakni Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik al-Himsi. Amru ini kalau Ustadz lihat di dalam kitab Irsyad al-Qasi Wadani ila tarajimi syuyukh al-Hafidh Ibnu Abi al-Qasim at-Tabarani, karya Al-Imam Al-Mansuri, maka Amru bin Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala bin Ad-Dhahak bin Muhajir bin Zibrik Az-Zabidi Al-Himsi itu mendapatkan riwayat dari bapaknya yakni Ishaq dan dari kakeknya yakni Ibrahim bin Al-Ala dan Ulwah Maula Amr bin Al-Haris. Dan Amru bin Ahmad ini memiliki murid, di antaranya Abu Al-Qasim At-Tabarani, Al-Hafidh At-Tabarani, yang mana hadis-hadisnya banyak terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam karya Al-Hafidh At-Tabarani, juga ada di dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hafidh Ad-Diya di dalam kitabnya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketika Ustadz membaca di dalam kitab-kitab At-Tarajim wa Tabaqat, banyak sekali para ulama yang tidak memiliki profil atau biodata seorang Amr bin Ahmad bin Ishaq. Sehingga kalau ini Ustadz tarik kepada ilmu hadis, maka ini termasuk kategori seorang yang majhulun hal. Seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Seseorang yang identitasnya atau profilnya atau biodata dirinya tidak dikenal. Sehingga ini masuk ke dalam kategori hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tapi levelnya itu level terendah. Level paling ringan. Hadis dhaif yang levelnya paling ringan. Meskipun tadi Ustadz sampaikan ada sedikit profilnya di dalam kitab Irsyad al-Qasi Wadani, tapi ya hanya nama, kemudian guru, kemudian muridnya. Kan seharusnya nama, tempat lahirnya di mana, wafatnya di mana, tanggal lahirnya, bulan tahun lahirnya di mana, tanggal lahir, bulan tahun wafatnya di mana, tinggal lahirnya di daerah mana, tinggalnya di mana, kemudian wafatnya di daerah mana, murid-muridnya siapa, guru-gurunya siapa, terus rekam jejaknya bagaimana. Nah, seharusnya diketahui semuanya hal itu. Tapi ini tidak. Oleh karena itu, seorang Amru bin Ahmad bin Ishaq ini adalah seorang yang dhaif atau majhulul hal. Berarti sudah ada satu titik cacat di dalam hadis ini. Kemudian perawi yang kedua yakni Abi, hadasani Abi.
telah berkata kepadaku bapakku, kata Amru bin Ishaq. Bapaknya adalah Ishaq bin Ibrahim atau yang dikenal dengan Ibnu Zibrik. Mari kita menengok pula At-Tarajim wa Tabaqat Ibnu Az-Zibrik. Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala bin Ad-Dhahak atau yang dikenal dengan Ibnu Zibrik, kalau kita melihat di dalam kitab Al-Jarhu wa Ta'dil karya anaknya, jadi kalau jamaah sekalian belajar ilmu Al-Jarhu wa Ta'dil, buku Al-Jarhu wa Ta'dil itu ditulis oleh seorang anak namanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Hatim, yang mana buku itu menyandarkan keilmuannya kepada bapaknya, yakni Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi. Kata bapaknya, yakni bapaknya Ibnu Abi Hatim, bahwasannya Ishaq Ibnu Az-Zibrik ini adalah seorang yang baik, ya, khairan, ya. Ishaq bin Ibnu Zibrik khairan, ya. Ishaq bin Az-Zibrik ini adalah seorang yang baik. Wa qala al-fata la ba'sa bihi. Lalu kemudian Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi berkata kepada anaknya bahwasannya Ishaq bin Az-Zibrik ini adalah seorang pemuda yang tidak apa-apa, la ba'sa, tidak mengapa. Tidak apa-apa terkait kualitasnya. Walakinnahum yuhassidunahu. Akan tetapi banyak orang yang iri dengki terhadapnya. Alias banyak orang pula yang mengkritik seorang Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala atau Ibnu Az-Zibrik. Lalu kata Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi, wa kana Yahya bin Ma'in, Al-Hafidh Yahya bin Ma'in yusna alaihi. Dan Al-Hafidh Yahya bin Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in, kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi, Al-Hafidh Yahya bin Ma'in itu memujinya. Ini kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi. Sekarang kita tengok di dalam kitab At-Tarikh Ad-Dimashq karya Al-Hafidh Ibnu Manzur. Bahwasannya qala Ibnu Abi Hatim kutib kataba abi anhu. Nah, ini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Hatim. Jadi Al-Hafidh Ibnu Manzur ini mengutip pendapat dari kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Kemudian wasami'tu abi yaqulu, dan saya mendengar bapakku berkata, sami'tu Yahya bin Ma'in, saya mendengar Yahya bin Ma'in berkata, wa asna ala Ishaq bin Az-Zibrik. Dan Al-Imam Al-Hafidh Yahya bin Ma'in memuji seorang Az-Zibrik, Ibnu Az-Zibrik. Kemudian seterusnya sama, ya, sama seperti tadi yang Ustadz sampaikan. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Yunus di dalam kitab Tarikh Al-Ghuraba, beliau Ibnu Az-Zibrik itu wafat pada tahun, ya, pada tahun 238, ya. Pada tahun 238. Kemudian di hari Selasa pada usia 80 tahun, ya. Pada usia 80 tahun ini adalah bersumber dari kata Al-Hafidh Ibnu Yunus, ya. Beliau meninggalnya itu di negara Mesir. Nah, ini terdapat di dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq
karya Al-Hafidz Ibnu Manzur. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, untuk selanjutnya mari kita simak tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Kemudian kalau kita mau menengok perawi yang tadi bernama Ishaq atau Ibnu Az-Zibrik, ini juga dinilai oleh ulama yang bernama Imam An-Nasai atau Al-Hafidz An-Nasai laisa bisiqqah, bahwasanya Ibnu Az-Zibrik itu bukan seorang yang siqqah. Lalu sama penilaiannya dengan tadi Al-Hafidz Ibnu Yunus. Lalu juga ada penilaian yang lain bahwasanya seorang Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban ternyata jamaah sekalian meriwayatkan hadis yang berasal dari Ibnu Az-Zibrik alias Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Ini bisa ditemukan di dalam kitab As-Siqat karya Al-Hafidz Ibnu Hibban, halaman 965. Setelah itu, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ternyata banyak juga ternyata para ulama yang mengkritiknya. Bahkan ada yang menilai dia adalah seorang yang pendusta. Pertama, tadi kata Al-Hafidz An-Nasai, laisa bisiqqah. Dia bukanlah orang yang siqqah. Kemudian yang kedua, kata Al-Hafidz Abu Dawud As-Sijistani, seorang penulis kitab Sunan Abi Dawud, beliau berkata, laisa huwa bisyai'in. Wah, seorang Ibnu Az-Zibrik itu, waduh, gak ada apa-apanya itu. Kata Al-Hafidz Abu Dawud jamaah sekalian. Gak ada apa-apanya, berarti ya bukan apa-apa. Ilmunya itu gak ada, atau dia ulama yang gak dianggap seperti itu. Kata Al-Hafidz Abu Dawud As-Sijistani. Lalu kata Al-Hafidz Abu Dawud juga melanjutkan perkataannya. Qala li Ibnu Aun, ya, berkatalah kepadaku Al-Hafidz Ibnu Aun, ma asyakku anna Ishaq ibna Ibrahim bin Zibrik yukadzib. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Aun At-Taifi, bahwasanya saya sungguh-sungguh tidak ragu-ragu mengatakan bahwasanya seorang Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik itu adalah seorang pendusta. Jadi jamaah sekalian, ternyata Al-Hafidz Abu Dawud mendapatkan sebuah kabar dari seorang Al-Hafidz Ibnu Aun At-Taifi, yang mana beliau menyampaikan ternyata Ishaq bin Ibrahim adalah seorang yang pendusta. Ini bisa ditemukan di dalam Ad-Du'afa, kitab Ad-Du'afa li Al-Imam Al-Hafidz Al-Ajari, ya, Al-Imam Al-Hafidz Al-Ajari, juz 5 halaman 32. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi ternyata seorang Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala, meskipun ada yang menilainya siqah, tadi yang menilai siqah itu yang pertama tadi Al-Hafidz Ibnu Hibban, karena beliau meriwayatkan hadis dari Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala ini di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Namun selain Al-Hafidz Ibnu Hibban, maka tidak ada yang meriwayatkan hadis dari seorang Ishaq bin Ibrahim. Walaupun ada sebuah berita yang menyampaikan katanya Al-Hafidz Al-Bukhari ternyata meriwayatkan hadis Ishaq ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian Al-Hafidz Al-Hakim ternyata kata ada kabar, ya, ada kabar sepihak yang menyampaikan ternyata Al-Hafidz Al-Hakim meriwayatkan hadis Ishaq bin Ibrahim ini di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Ya, namun tentunya bukan berarti kalau ada sebuah hadis
yang terdapat di dalam kitab Adabul Mufrad maupun di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain ini kemudian dianggap pasti sahih, ini belum tentu jamaah sekalian. Sama halnya hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, maka banyak juga hadis-hadis yang bermasalah, yang banyak penyakitnya, ya. Sehingga ya, kecuali yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana itu telah disepakati oleh para ulama bahwasanya hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu oleh para ulama telah disepakati, telah berijma di setiap masa menyatakan bahwasanya semua hadisnya sahih. Selain itu maka perlu dilakukan cross check dan penelitian. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian perawi selanjutnya, jadi kesimpulannya tadi jamaah sekalian ya, meskipun ada yang menilai sikoh tadi yakni Al-Hafidz Ibnu Hibban, kemudian ada berita yang masih simpang siur bahwasanya Al-Hafidz Al-Hakim ternyata juga meriwayatkan hadisnya. Tapi setelah Ustadz cek ternyata bukan Al-Hafidz yang mengeluarkan ini, bukan dari jalur Ishaq, tapi dari jalur anaknya Amr bin Ishaq. Kalau di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kemudian kalau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Ustadz sudah ngecek ternyata memang benar. Tapi itu Ustadz hanya menemukan satu hadis saja di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian perawi yang ketiga, yakni Amru bin Al-Haris. Ini kalau Amru bin Al-Haris semua orang mengetahui bahwasanya Amru bin Al-Haris ini adalah seorang Al-Hafidz, ya, seorang pakar hadis yang terkemuka. Jadi ini nggak perlu kita cross check ya. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Salim. Ya, ini adalah seorang perawi yang sikoh juga. Kemudian Az-Zubaidi. Ya, ini apalagi Az-Zubaidi jamaah sekalian. Ini Az-Zubaidi ini sangat dipuji oleh seorang pakar hadis yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi ini nggak perlu kita cross check. Kita cek, kita teliti. Kemudian Ayyash bin Mu'nis. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita cek selanjutnya, yakni seorang Ayyash bin Mu'nis. Ayyash bin Mu'nis. Ayyash bin Mu'nis ini jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kalau kita mau mengecek di dalam kitab-kitab hadis ya, maka akan ditemukan beberapa informasi sebagaimana berikut. Misalnya di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Hafidz Al-Bukhari. Ayyash bin Mu'nis sami'a Nimran bin Mihram rawa anhu Muhammad bin Al-Walid Az-Zabidi. Nah, jadi ternyata di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir saja jamaah sekalian, ternyata profilnya Ayyash bin Mu'nis itu minim banget ya. Cuma diketahui dia mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Al-Walid Az-Zabidi. Nah, ini jadi minim sekali. Ini makanya ini sama saja dengan majhulul hal ya. Sama dengan majhulul hal. Di dalam kitab Tarikh Al-Kabir ternyata profilnya cuma minim sekali. Kemudian di dalam kitab As-Siqat li Ibnu Hibban, Ayyash bin Mu'nis yarwi an Nimran bin Muhammad bin Syurahbil bin Aus wa yuqalu innalahu suhbatan wa ma arabi mahfudin rawa anhu Muhammad bin Walid Az-Zubaidi. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hibban katanya Ayyash bin Mu'nis ini meriwayatkan hadis dari Nimran bin Mihram ya, Nimran bin Mihram ya. Tapi setelah Ustadz cek ternyata Ayyash ini
memang benar ya, memang benar meriwayatkan hadis dari Nimron bin Mikhmar ya. Mohon maaf, salah. Nimron bin Mikhmar. Nah, kemudian tapi dia bukan seorang sahabat jemaah sekalian. Jadi Ayyash bin Mu'nis ini bukan seorang sahabat. Walaupun kata Al-Hafidz Ibnu Abi Hatim beliau memiliki jejak rekam seorang sahabat, penilaian sahabat. Pemirsa TV Muhammadiyah, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sehingga kesimpulannya Ayyash bin Mu'nis ini identitasnya tidak diketahui. Sehingga kalau dalam ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu mustalahul hadis, maka dia termasuk kategori majhulul hal. Perawi yang tidak dikenal identitasnya. Perawi yang tidak diketahui identitasnya. Sehingga dia termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Lalu perawi selanjutnya yakni Nimron bin Mikhmar. Nimron bin Mikhmar. Nimron bin Mikhmar ini juga bisa kita temukan profilnya di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Hafidz Al-Bukhari. Nimron bin Mikhmar an Syurahbil bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Harits bin Utsman wa qala Az-Zubaidi sami'a Nimron Abu Al-Hasan Ar-Rohabi sami'a Aus bin Ibnu Syurahbil. Nah, ini kata Al-Imam Al-Hafidz Al-Bukhari. Namun lagi-lagi jamaah sekalian, profilnya juga minim sekali ya. Hanya diketahui namanya, kemudian dia mendapatkan riwayat dari siapa, dan yang mendapatkan riwayat dari Nimron itu siapa. Itu saja profilnya, sehingga minim sekali. Begitu pula di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil ya, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Hatim. Nimron bin Mikhmar Abu Al-Hasan Ar-Rohabi rawa an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa Syurahbil bin Aus wa Abi Malikah Az-Zamari rawa anhu Haris bin Utsman wa Muhammad bin Al-Walid Az-Zabidi ghairani Az-Zubaidi qala an Nimron sami'a Aus bin Syurahbil sami'tu abi yaqulu dzalika. Nah, ini hampir sama dengan tadi di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Hafidz Al-Bukhari. Qala Abu Muhammad wa rawahu Safwan bin Amr an Haris bin Amru al-Hadrami anhu. Jadi kesimpulannya juga di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, profil dari seorang Nimron bin Mikhmar itu juga minim, sehingga dia termasuk juga kategori seorang yang majhulul hal, orang yang tidak dikenal identitasnya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Albani, ya, kata Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudu'ah, ini bisa ditemukan di nomor hadis 758. Juga bisa ditemukan di dalam kitab hadis Dha'ifun At-Targhib. Hadis dhaif yang berkaitan dengan At-Targhib. Maka kata Al-Imam Al-Albani, rawahu Tabrani juz 1 halaman 32 atau juz 1 halaman 2. Kemudian disampaikan jalur riwayatnya. Kemudian kata penilaian Al-Imam Al-Albani, wa
mohon maaf, kultu ini adalah yang berkata adalah Al-Imam Al-Albani. Wa hadza sanadun dhaifun jiddan. Sanad hadis yang tadi Ustaz sampaikan itu adalah sanadnya dhaif sekali. Sanadnya dhaif sekali. Amru bin Ishaq lam a'rifuhu wa lam yuriduhu Ibnu Asakir fi tarihihi. Kata Al-Imam Al-Albani, Amru bin Ishaq itu tidak dikenal identitasnya, tidak diketahui identitasnya. Kemudian tidak disebutkan juga identitasnya di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir ya. Nama tarikhnya Ibnu Asakir itu namanya kitab At-Tarikh Ad-Dimashq ya. Karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir. Wa Abu Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik dhaifun jiddan. Dan kata Al-Imam Al-Albani, ternyata Abu Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik itu seorang perawi yang dhaif, jamaah sekalian. Wa qala An-Nasa'i laisa bithiqah. Kata Al-Imam Al-Hafidh An-Nasa'i bahwasanya Ishaq atau Ibnu Az-Zibrik itu bukan seorang yang thiqah. Wa qala Abu Dawud, ini tadi lagi-lagi ya, tadi perkataan Abu Dawud juga dikutip oleh Al-Imam Al-Albani. Laisa bisyai'in. Dia tidak ada apa-apanya. Kata-kata tidak ada apa-apanya berarti perawi ini perawi kelas rendah. Perawi yang minim. Perawi yang mungkin mendekati sebuah kehinaan. Wa kadzabahu Muhaddis Hamas Muhammad bin Auf At-Ta'i wa huwa a'rifu bi ahli baladihi. Nah, dan kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Auf At-Ta'i bahwasannya dia At-Ta'i ini mendustakan, menilai kadzib seorang Ishaq bin Ibrahim atau Ibnu Az-Zibrik. Ini sama seperti tadi yang telah Ustadz sampaikan jamaah sekalian. Lalu kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim, jadi Al-Imam Al-Albani juga mengutip perkataan Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim, la ba'sa bihi, tidak mengapa seorang Ishaq bin Ibrahim ini. Lalu selanjutnya, wa Ayyash bin Mu'nis dan gurunya Abu Al-Hasan Nimran bin Mikhmar itu juga tidak dikenal identitasnya. Ini sama seperti tadi Ustadz sampaikan. Bahwasanya seorang Ayyash bin Mu'nis, kemudian seorang Abu Al-Hasan Nimran bin Mikhmar ini juga seorang yang tidak dikenal identitasnya. Berarti jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sehingga makanya Al-Imam Al-Hafidh Al-Haisami berkata di dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid Juz 4 halaman 208. Fihi Ayyash bin Mu'nis walam ajid min tarjamihi wa baqiyatu rijalihi wasaku wa fi ba'dihim kalamun. Makanya kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Haisami, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Ayyash bin Mu'nis ya, Ayyash bin Mu'nis. Yang mana seorang Ayyash bin Mu'nis ini tadi kata Ustadz tidak dikenal identitasnya. Ini kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Haisami. Walam ajid min tarjamaihi ya. Jadi Al-Imam Al-Haisami tidak menemukan profilnya. Dan perawi yang lain sikoh, kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Haisami. Dan sebagian yang lain menjadi pembicaraan yang berat ya. Menjadi pembicaraan yang intens ya. Yakni tadi Ustadz sampaikan sehingga sebagaimana kata Al-Hafidh Al-Haisami, maka di sini ada beberapa ulama yang menjadi kritikan. Pertama, Amru bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian kedua, bapaknya Ishaq bin Ibrahim atau Ibnu Az-Zibrik. Kemudian yang ketiga, Ayyash bin Mu'nis. Kemudian yang keempat, Nimran bin Mikhmar.
Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sehingga hadis ini ternyata banyak sekali kritikan di dalamnya. Banyak sekali cacat di dalamnya. Jadi ada 4 yang menjadi sorotan. Pertama tadi Amru bin Ishaq bin Ibrahim. Ini adalah seorang yang majhulul hal. Identitasnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, yakni Ayyash bin Mu'nis. Ini juga identitasnya tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, yakni Nimron bin Mikhmar. Juga identitasnya tidak diketahui atau majhulul hal. Dan 3 orang ini yang tadi Ustadz sampaikan, ini termasuk dalam kategori hadis yang majhul. Dan hadis majhul adalah bagian dari hadis yang dhaif. Lalu yang menjadi sorotan yang paling besar adalah seorang Ishaq bin Ibrahim atau Ibnu Zibrik. Yang mana Ishaq bin Ibrahim ini jamaah sekalian ternyata didustakan ya oleh seorang ulama besar ya. Didustakan oleh seorang ulama besar ya. Tadi namanya ya yakni Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Auf At-Ta'i. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Muhammad bin Auf At-Ta'i ini menilai seorang Ishaq bin Ibrahim atau Ibnu Az-Zibrik dengan seorang yang pendusta. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apabila kita tarik benang kesimpulan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif dikarenakan satu, perawi yang bernama Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik Al-Himsi, dikarenakan seorang perawi yang bernama Ayyash bin Mu'nis, dikarenakan seorang perawi yang bernama Abu Al-Hasan Nimron bin Mikhmar, yang mana 3 orang ini adalah seorang perawi yang majhulul hal, yang mana identitasnya tidak diketahui. Kemudian yang terakhir, hadis ini kenapa kok dinilai sangat dhaif? Karena ya seorang Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik adalah seorang yang berdusta atau pendusta. Sehingga kategori pendusta ini masuk ke dalam ilmu mustalahul hadis, itu masuk ke kategori matrukun. Seorang yang dituduh berdusta atau termasuk ke dalam kategori maudhu'un. Orang yang suka memalsukan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu jamaah sekalian, hadis ini ternyata kesimpulannya banyak sekali cacatnya, banyak sekali penyakitnya, sehingga menyebabkan hadis ini menjadi hadis yang sangat dhaif. Untuk itu jamaah sekalian, hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman, tidak bisa kita jadikan sebagai hujah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita pilih-pilih, saring ya. Jangan sampai kita lalu mempercayai omongan seorang ustadz yang kemudian memelintir sebuah hadis. Kita juga harus mempelajari bagaimana para ulama menilai hadis tersebut, sehingga kita tidak salah memahami, sehingga kita tidak salah kaprah dalam mengamalkan sebuah hadis. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.